Jadi target yang diinginkan itu tercapai, maka itu SWOT. Kalau SWOT itu hanya memperbaiki keadaan yang ada di sini aja. Oh, S-nya apa, W-nya apa, O-nya, jadi hanya memperbaiki yang di sini. Tidak membawa mimpi ke depan mau bagaimana upaya pencapaian mimpi, itulah SWOT. Ada lagi yang mau yang mau ditanyakan atau mau dibahas? Saya nggak akan bahas semua satu-satu, nanti akan dikirimkan aja ke nanti dikembalikan lagi ya feedbacknya, bukan feedback, nilainya kan akan kalian semua ada informasinya nanti ya, bisa lihat ya kuliah. Tapi karena saya tidak akan juga memberikan feedback dulu secara detail karena belum jelas kan buktinya. Yolan dirubah gitu ya, kemudian ini juga yang baru juga kelihatannya akan dirubah, jadi ke depan, minggu depan itu harus sudah fix ya, apa yang mau dibaca, apa yang mau dibahas tentang apa nantinya, gimana. Ada yang ditanyakan, dan juga minggu depan harus sudah punya rancangan pertanyaan kuesioner. Jadi kuesioner itu nggak umum, nggak asal nanya aja, tapi karena kita ngelihat dari kerangka itu, saya itu mempengaruhi apa jalan ceritanya detail. Kalau detail itu kan berarti harus nanya ini ke masyarakat, berarti harus nanya ini. Bisa jadi kita bisa melihat kalau salup yang bagus itu yang detail, kalau untuk tahu ini berarti nanyanya ke masyarakat, kalau mau tahu ini berarti ke pemerintah, sehingga kita bisa menentukan responden kita tuh siapa gitu, ke masyarakat kah, ke responden kah, atau ke pelaku usaha kah gitu ya. Misalnya kalau tadi UMKM dikaitkan dengan permodalan, mungkin kita nanya ke kebijakan pemerintah. Kita apakah perlu nanya nggak? Kita bisa juga melihat dari dokumen-dokumen yang sudah ada ya, seperti apa gitu, atau enggak. Jadi nggak harus bikin nanya juga orang. Kita mengidentifikasi kebijakan pemerintah adalah kemudahan ini, kemudahan itu, dan sebagainya. Oke, udah dari sisi pemerintah. Lalu ketika nanti kita nanya ke pelaku usaha, kan ada kebijakan ini, kenapa nggak memanfaatkan, kan begitu ya. Jadi kita kekepuannya itu harus tinggi. Nah, apa aja yang supaya nggak kelewat itu ya tadi sistem-sistemnya itu yang harus dibuat. Kenapa nggak dimanfaatkan? Ya ternyata ribet urusannya, ternyata harus begini, harus begitu, harus begini, boro-boro, bla 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 bla. Kita kalau katanya harus ada izin usaha, ini kan usaha kami kan nggak ada izin, informal, gimana mau dapat bantuan kalau gitu. Berarti kan kita ketemu tuh permasalahannya. Identifikasi kalau mau masalah tuh begitu. Kebijakannya udah ada ya, tapi UMKM masih terpuruk. Beberapa ditanya ternyata masalahnya mereka itu karena masih banyak yang informal, misalnya masih banyak yang informal sehingga menjadi kesulitan. Nah, apa sih yang mereka butuhkan sebenarnya? Ya sebenarnya kita tuh pengen dibantu lah, gimana caranya supaya dapat bantuan. Misalnya ada bahasa begitu dari mereka. Berarti kalau gitu ya, berarti kalau gitu mah ini aja, berarti karena mereka butuh bantuan, berarti kita bikin kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yaitu pendampingan, penyusunan, proposal, pengajuan, bisa langsung begitu. Namanya bentuk proposal kegiatan itu. Kalau misalnya saya sih ngelihatnya gini, kalau kemarin tuh ini juga nggak tahu siapa yang mau garap, cuman dia harus nanya dulu ke UMKM. Masalahnya gini, UMKM itu khususnya jual gorengan, minyaknya dikamanakan. Minyak jalan tanu harideung teh dikamanakan. Karena nggak tahu dikamanakan, akhirnya kan orang muncullah
ada perilaku-perilaku curang di mana minyak itu dijernihkan lagi menggunakan zat-zat kimia berbahaya. Ya, begitu. Padahal kalau kita dalam kondisi normal tuh tukang gorengan kan banyak bisa, lu goreng ayam, goreng tahu, goreng patut segala rupanya banyak bisa tukang gorengan. Limbahnya kan banyak banget, itu dikemanain. Gitu. Bagaimana BUMDes di Klaten apa di mana di daerah Jogja gitu, dia omsetnya sampai miliaran rupiah per bulan ya kalau nggak salah, atau per tahun. Saya itu omset ini bersihnya pokoknya udah gede banget, itu bukan gede banget, udah termasuk besar untuk ukuran BUMDes. Dari apa? Dari pengolahan minyak jalantah. Ya, ternyata minyak jalantah itu bisa menjadi minyak bakar, bisa jadi lilin aromaterapi, bisa jadi sabun. Ya, bagaimana itu diolah gitu kan? Nah, kalau itu berarti kalau yang seperti itu kita mau di lingkungan kita ada yang begitu, kemudian kita mau mendampingi kalau cek pedagang beteng boroning rek nyeun ngolah eta ayeuna mah goreng-goreng we gitu. Berarti kita bikin ini kita lihat itu Arkana nganggur nggak ada kerjaan, atau ada ibu-ibu yang PKK yang nggak ada kerjaan nganggur di rumah, kalau main sibuk main TikTok kan garing pisan, mending berkegiatan produktif misalnya. Berarti Anda begitu gitu loh, menemukan ide itu. Jadi, tapi apakah sudah harus melakukan kegiatan pengolahan limbah jalantahnya? Belum, kita hanya baru mengajukan usulan kegiatan begitu. Itu namanya proposal. Ada yang kebuka ide apa gitu untuk didiskusikan di sini? Ibu, sebelumnya mau nanya Bu, untuk urgensi ini tuh pengaruhnya harus ke Indonesia, nggak boleh ke perwilayah? Enggak, urgensi itu adalah di wilayah itu, nggak harus Indonesia. Tuh kita bicara Taman Sari ke Indonesia mah jauh teuing. Urgensinya apa? UMKM, bukan ke Indonesia, tapi ke bagaimana ke si ininya, ke si pelaku usaha. Urgensi itu, ya. Kenapa ini? Karena ini kalau dibiarkan nanti itu akan membuat mereka itu menjadi tambah susah, menjadi semakin ini gitu, malah mendorong angka pengangguran semakin meningkat dan sebagainya. Jadi nggak harus Indonesia yang luas gitu, tergantung. Misalnya tadi si domba ya, sehingga akan terjadi penumpukan si domba-domba betina gitu. Dagingnya kenapa sih domba betina nggak enak kan? Mau dipotong gaji selap sate susu ya? Iya Bu. Sate jando Bu. Sate jando sama dia kalau sudah bercerai jadi jando. Janda Ibu. Gitu. Ya jadi itulah apa yang dilakukan mereka selama ini gitu. Apakah memungkinkankah kita bisa nanya-nanya lah ya ke orang atau ke orang biologi atau cari informasi. Jangan-jangan kalau dengan dikasih pola makannya, kita karena pola makannya gitu ya, nanti pola makannya teh rumput gitu dong. Rumput, tapi coba dikombinasikan dengan ini malah mungkin peluang mendapatkan jantan lebih banyak atau apalah gitu. Ya, jadi kita memang harus banyak baca. Baca itu tidak harus lihat dari jurnal, tapi juga bisa dari YouTube, bisa dari apa, baca dari artikel, nggak harus orang ekonomi aja gitu ya, bisa dari orang biologi, kayak bisa dari mana, informasi dari farmasi, bahkan kayak bikin sabun itu kan orang farmasi biasanya. Nah kalau memang mau itu ya dari limbah itu ya, limbah nanti
Kalau nggak salah bahkan ada yang ibu rumah tangga, ibu PKK. Jadi orang pedagang kaki lima itu minyak limbahnya tuh disetor, dijual, dia dijual ke itu. Si ibu itu udah ratusan juta dia per bulan. Omsetnya dari bikin lilin aromaterapi, sabun, nah sabun cucinya pun dijual lagi ke UMKM untuk jadi sabun cuci piringnya gitu ya dan sebagainya. Kalau untuk sabun muka ya berarti jalan tahanan tong hidung-hidung itu yang berarti harus bagaimana kan? Nah, itu kan orang farmasi atau orang kimia yang tahu. Nah, kenapa satu kelompok saya masih kasihnya 3 sehingga leluasa ketika ini kita membutuhkan orang farmasi kah, orang mana itu bisa kita selapkan di situ 2 lagi nanti kalau mau diajukan ke dikti. Jadi yang lolos nanti yang nilainya bagus yang memungkinkan kita lanjut ke dikti atau kalau memungkinkan semuanya bisa lanjut ke dikti. Tapi tugas akhir semua harus dalam bentuk PKM ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jangan-jangan pada tidur. Afifa. Enggak Bu, ada. Ya, dikirain lagi ngapain nih malam Jumat nih? Ada Bu, lagi liatin Ibu. Lagi lihat TV. Lagi liatin Ibu. Enggak, saya mah nggak ada ngeliatin apa, saya nggak ada. Lagi dengerin Ibu. Liatin foto Ibu. Nah, Afif lagi apa? Hadir Bu, Lagi apa? merhatiin ini Bu buat diskusi topiknya buat kedepannya kan pasti ada perubahan ya Bu. Jadinya kebayangnya apa kemarin apa Afif? Kemarin tuh terkait bentar Bu. Analisis Dirancangnya mau merancang apa nih? Mudah-mudahan dengan kita ngobrol gini, diskusi ini semakin mengerucut gitu ya, nggak usah yang memaksakan artikel gitu. Jadi mau apa, Viv? Ya, isu kita tuh tentang ini Bu, analisis pengaruh dampak logistik terhadap e-commerce selama pandemi di Indonesia. Nah, kan tadi Ibu juga udah singgung ya, di Indonesia tuh terlalu luas. Kita bakal dikerucut lagi. Cuman ini masih dirancang aja dulu. Jadi kan itu juga cerita dampak logistik tuh maksudnya apa. Jadi dari judul juga sangat abstrak ya, jadi nggak ngerti maksudnya mau apa sih. Jadi ceritanya tuh kalau PKM nih kalau mau lolos nih, dari judul pun udah menggigit dan membuat orang penasaran. Kalau ini dampak itu ngerti dilewat aja. Jadi nggak lolos yang begitu kan? Gitu. Jadi yang real aja gitu. Ya. Maunya apa sih dari pandemi itu? Kenapa logistik pengiriman itu terhadap pengiriman pengiriman barang misalnya kurir begitu kayak JNE dan sebagainya itu juga saya kebetulan meneliti mahasiswa bimbingan saya ada yang meneliti tentang itu gitu. Jadi ininya mau diteliti apakah mau penelitian mau dalam bentuk artikel ilmiah gitu ya. Jadi udah ada data-datanya, udah ada informasinya. Untuk artikel ilmiah tidak harus kita ke lapangan, tapi bisa juga dengan studi literatur ya. Studi literatur itu dari berbagai, jadi memanfaatkan data-data yang sudah ada mungkin orang dari jurnal yang lain, tapi kita data itu menggunakan metode yang lain dan menganalisisnya dari sudut pandang yang lain itu juga nggak jadi masalah, nggak harus. Nah, kalau Anda memang mau judul yang tadi, apakah mau survei? Ya, begitu kan, ada waktu nggak nih kita tinggal sebulan lagi? 2 bulan lah. 1,5 bulan lah, saya nawar. Ya, begitu ya, Viv ya? Mudah-mudahan sudah semakin mengerucut. Ya, terima kasih sarannya Bu. Iya, Mariam mau apa Mariam? Jadi Bu. Jadi mau gimana Mariam?
Sama sih Bu, masih apa sih, pasti ada yang dirubah soalnya kayaknya bakal diganti deh. Apa? Diganti jadi artikel atau diganti jadi proposal? Apa Bu? Mau diganti jadi artikel atau mau diganti jadi proposal? Ada nggak kalian yang suka bikin video animasi? Di kelompok saya? Enggak, di kelas ini lah, semua, kepada semua di angkatan ini. Ada nggak yang suka main itu? Bisa aja mengajukannya GFK, tapi GFK itu topik yang diangkat adalah bagaimana kita menyelesaikan solusi masalah SDGs. Jadi kudu futuristik yang diinikannya. Nanti dalam bentuk gambaran jadi bentuknya nanti ada, kan EP mau ngadain desain ini ya, pelatihan desain ya. Nah, jadi kan desain grafisnya itu bisa mendesain gagasan tertulis ya, jadi GT-nya yang futuristik atau GFK, nantinya dibuat membuat video gagasan ke depan seperti apa. Jadi kemarin kan kemarin mah ada yang kasusnya tuh menyelesaikan masalah berupa film-film yang itu bukan gagasan futuristik. Kalau futuristik itu nantinya lebih banyak pakai animasi, misalnya hutan. Nah, supaya ini kita bikin hutan tuh terinspirasi dari Sandy yang di mana? Sandy yang di SpongeBob. Jadi ada sebuah rumah yang kayak gitu. Nah, itu untuk menyelamatkan ekosistem misalnya. Nah, itu yang gagasan futuristik itulah GFK dan juga GT. Cuma GT mah dalam bentuk tulisan, kalau GFK dalam bentuk video gitu. Nah, kalau ada yang seperti itu, artinya gini, kansnya tuh cukup besar di situ ya, karena kalau di kita yang mainnya hanya sedikit, kemarin aja hanya beberapa orang, 1 orang itu dari berapa yang dari Unisba ya, Unisba 1 orang apa 2 kelompok gitu yang main di situ tuh. Misalnya banyak di artikel ilmiah dan juga artinya kebanyakan artikel ilmiah. Ada hal yang enak, kalau saya nih yang enak itu kita main di proposal, jadi kita belum harus ke lapangan, tapi memang harus ada prasurvei dulu, PKM juga harus ada prasurvei dulu, karena memang mereka yang kita inginkan, baru kita merancang kegiatannya seperti apa. Kalau Anda ikut yang pembekalan itu kan bagaimana sih yang menang juara 1 yang tahun ini yang orang UPI itu adalah hijab hunter ya judulnya tuh. Hijab hunter hijab hunter. Jadi karena dia orang sosiologi, dia lihat berangkat dari masalahnya, benarkah kasus pemerkosaan yang tinggi atau pelecehan seksual yang tinggi itu akibat dari perempuan-perempuan yang pakaian mini atau mengundang Nah, kemudian fenomena yang ini bahwa kenapa ditemukan juga kasus-kasus kenapa orang-orang yang berkerudung bahkan berhijab syar'i itu juga mereka mendapatkan pelecehan, sehingga itulah ada gap. Ya, benarkah memang pakaian yang itu memang kemudian ada keluarkan hadis ya bahwa dengan pakaian itu menjaga, ya kita berkerudung itu menjaga dari ini ya. Nah, kemudian mereka hebatnya bisa tembus masuk di klub ya, masuk di kalau misalnya
dulu yang di Facebook itu ada grup yang ternyata isinya tuh adalah pedofil ya. Anda tahu kan pedofil ya? Nah, itu orang bisa masuk ke situ kan nggak gampang. Tapi dia bisa masuk di situ. Tujuannya apa? Bukan ikut-ikutan menjadi peleceh seksual, tapi dia ingin tahu seperti apa sih ya perilaku yang bagaimana. Maka dia muncul kan itu yang dia sampai juara tuh itu karena ternyata faktanya ada kelompok, karena apa kan juga dia muncul di latar belakang itu kasus bagaimana ada laki-laki yang menyamar, kan ditemukan laki-laki yang menyamar di kelompok perempuan berhijab syar'i, ternyata dia laki-laki karena kan ketutup ya, dia pakai dia kebetulan matanya cantik gitu ya si laki-laki itu. Dia di situ dia menikmati dengan perempuan dengan karena sesama perempuan dianggap perempuan semua, ada yang membuka ininya ya dan sebagainya. Nah itulah muncullah. Nah dia bisa masuk ke grup itu ya bersama dosennya, dia juga dosen pembimbingnya ikutan masuk di situ mengamati dan kadang-kadang ikut berkomentar, maksudnya ingin memancing. Ternyata luar biasa, mereka berfantasi yang lebih dibandingkan perempuan-perempuan yang berbaju seksi. Begitu, itu kan sebuah temuan yang baru itu, maka itu PKM penelitian. Nah, kegiatan penelitiannya itu sudah dilakukan pada saat penyusunan proposal belum? Pada saat dia sudah dapat dananya dia baru melakukan itu. Gitu. Ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Ibu mau tanya. Gimana, Fit? Buat yang yang kuesioner itu buat minggu kapan, Bu? Ya, besok itu udah dengan itunya. Kalau misalnya ada yang penelitiannya studi literatur itu juga bikin, Bu? Penelitian studi literatur kan kita mau menggali pertanyaan apa sih? Kita mau tahu apa sih gitu. Nah kalau kita udah punya butir-butir itu Pak, tidak harus dalam bentuk kuesioner, itu tidak harus bentuk tanya jawab. Misalnya kita pengen tahu apa sih, berarti informasi ini yang harus kita cari nanti ketika kita studi literatur ya. Itu sehingga tahu kita tuh punya pegangan, kita punya guidance, kita punya kisi-kisi ya. Oh jadi informasi ini loh yang harus saya cari, yang harus saya gali itu yang ini loh, ini gini, ini tuh nyarinya di sini dia. Jadi kita udah punya pegangan itu gitu. Ya baik Bu, ngerti. Terima kasih ya. Bu. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, ini sudah mulai maruk-pelukan nih. Berapa orang yang mau maruk-pelukan? Oke. Jika buah memang asap. Mau nanya, boleh? Boleh. Ibu kan sebelumnya kemarin yang pas UTS pelajar tuh ngambil isunya itu tentang IDM desa ya Bu. IDM desanya itu karena kan pas aku cek IDM desa di daerah Sukabumi Selatan tuh rata-rata masih desa tertinggal sama berkembang kan Bu ya. Pas nanti kuesioner itu harus satu desa Bu, apakah boleh satu wilayah gitu misalkan? Boleh aja, dari IDM itu kan dikembangin apa sih yang menyebabkan masih rendah, bagaimana ininya, apakah aparatnya paham tidak, bisa kita mau dari aparatnya kah, atau dari mahasiswa, atau dari masyarakat, atau dari aparat ya, atau kita kan bisa dari komponen IDM itu kan ada ya, dari apakah dari ekonominya apa saja, dari sosialnya gimana kan gitu ya. IDM itu kan banyak juga butir-butirnya, apakah ketersediaan sarana prasarana kesehatan ataukah kegiatan ekonomi dan sebagainya, itu kan bisa dibedah dari situ. Pertanyaannya apakah nanti Fajar mau fokus di satu desa kah atau mau di kawasan, silahkan. Maka kalau kawasan berarti yang dilibatkan nanti yang bertanya, yang dilibatkan yang pertanyaannya tuh siapa saja ya. Kalau kawasan Sukabumi Selatan berarti di mana, daerah Jampang misalnya, berarti kecamatan. Apa sih strategi yang sudah dilakukan atau ya strategi yang strategi
hmm, Pak Camat untuk meningkatkan IDM yang masih rendah, apa keterlibatan pemerintah, apa dan sebagainya gitu. Bisa kawasan yang luas atau bisa Fajar fokus di satu desa gitu. Fajar ya yang memungkinkan. Nah, apakah Fajar mau dalam bentuk artikel ilmiah atau baru rancangan penelitian gitu. Nah, kalau baru rancangan penelitian berarti nanti kita mengarahnya adalah proposal itu ya, proposal riset PKMR SH ya, program kreativitas mahasiswa riset sosial humaniora begitu. Kejar. Oke, siap. Makasih ya, Ibu. Ya, yang ini aja yang kira-kira kalau kita menyusun proposal itu yang harus realistis dengan uang 10 juta memungkinkan nggak semua kawasan ya. Kalau memang memungkinkan ya ini ataukah satu desa saja gitu. Kalau satu desa seberapa urgent desa itu untuk kita teliti apakah dia sebagai di antara yang terbelakang itu dia yang paling terkecil atau dia yang justru sedikit lagi menuju berkembang gitu deh yang terbelakang tapi dia sedikit lagi berkembang sehingga strateginya apa nih gitu bisa aja begitu gitu ya atau dia punya ada ini masih berkembang masih terbelakang padahal potensi alaminya tuh tinggi banget. Nah berarti kita bagaimana sih ya mendorong desa itu mendampingi desa itu untuk keluar pendampingan pemanfaatan misalnya ya atau ya pendampingan penyusunan misalnya program kegiatan di desa gitu ya dalam mendorong IDM menuju berkembang jadi memanfaatkan karena kita berangkat dari apa itu potensinya ada loh di situ tuh wisatanya banyak ini tapi kok kenapa masih terbelakang. Nah jadi kita nanti mendampingi masyarakat dan aparat misalnya dalam menyusun program merancang dokumen perencanaan supaya dia itu bisa memanfaatkan potensi dan menjadikan desanya menjadi desa berkembang. Itu berarti PKM pengabdian pada masyarakat karena tidak dalam rangka profit ya tapi merancang kegiatan perencanaan misalnya dokumen perencanaan itu berarti PKM ini begitu Jar. Ya Bu, siap. Makasih ya Bu. Iya sudah ada lagi Ibu izin bertanya. Iya gimana Tri? Jadi gini, bukan kelompok saya tuh mau ngambil tentang transformasi struktural, pengaruh transformasi struktural terhadap distribusi PDRB, kontribusi beberapa sektor pada PDRB di Kabupaten Tasikmalaya gitu nah Bu. Transformasi struktural itu apa sih? Jadi perubahan struktur ekonomi di suatu daerah gitu Bu. Gimana ngukurnya? Dari apa? Mau lihatnya dari PDRB-nya Bu. Kan tadi terhadap PDRB. Jadi maksudnya judul tadi apa? Nah itu dia Bu masih bingung gitu. Karena tidak berangkat dari masalah. Memang masalahnya apa transformasi struktural terhadap PDRB? Sementara transformasi struktural itu dilihat dari PDRB, lalu gimana maksudnya? Begitu. Tidak berangkat dari masalah. Kumaha Tri? Diacak-acak jadi bingung kan gitu. Jadi kan Bu, jadi struktur ekonomi di Kabupaten Tasik tuh dari tahun-tahun sebelumnya tuh lebih ke pertanian gitu ya Bu, sektor yang unggulannya tuh. Nah sedangkan mulai dari tahun 2019 itu sektor
sektor pertaniannya tuh kontribusi terhadap PDRB-nya tuh turun gitu Bu, mulai turun. Diganti sama sektor industri pengolahan yang meningkat gitu Bu. Nah terus masalahnya apa? Kan itu baru informasi ya. Terus masalahnya apa? Emang salah ke sektor industri? Bukannya sektor industri multiplier efeknya lebih besar, kan lebih bagus. Lalu masalahnya di mana? Ya terlepas dari mikir nanti mau dirubah jadi apa, apapun juga, itu tadi. Jadi nanti ketika lihat nanti Trikon nilainya jelek kan, saya pernah udah coba-coba bikin kan, barusan juga saya tanya masalahnya di mana. Ternyata belum memunculkan urgensi, belum memunculkan masalah sehingga dapat nilainya kecil misalnya, jadi jangan lagi protes gitu. Ya Ibu. Ya. Yang lain juga sama. Ya, berarti kemana berarti saya nulis panjang-panjang. Sampai ada yang saya sampai kesel, skripsi bab latar belakang aja sampai 18 halaman, saudara, itu naon. Kalau artikel aja cuma, jurnal aja cuma 10 halaman, ya latar belakang sampai 18 halaman, dibaca sepanjang-panjangnya, yang namanya masalah, semuanya informasi. Gitu. Ya, jadi bukan karena panjang Anda dapat nilai, tapi karena apalagi kalau Prof. Atih ya, Bu Atih itu hanya minta latar belakang 2 halaman, nggak lebih, tapi udah langsung isi cek-cek, udah padat banget gitu. Jadi terkedah ngayai gitu. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Udah mulai jam 9, udah paham? Ibu mau nanya sekali lagi, boleh nggak Bu? Oke, gimana Yolan? Iya, jadi tadi teman-teman Yolan udah kepikiran Bu, kalau misalnya tentang privilege dalam tenaga kerja, itu kan mungkin urgensinya kepada pengangguran ya Bu ya. Jadi ya menurut Ibu gimana ya Bu baiknya? Apakah mungkin menarik atau enggak Bu? Ya nggak tahu menarik atau enggaknya, apa dulu yang diangkat? Pengangguran yang bagaimana? Dari ketenaga kerjaannya yang gimananya dulu? Jadi tetap semuanya juga bisa menjadi menarik manakala bisa memunculkan si urgensitasnya. Bukan jadi langsung saya tolak kayak tadi, bukan menolak tadi yang transformasi struktural, tapi apa sih dari transformasi struktural, apa yang menjadi perbedaan, yang menjadi ini? Ya, menjadi masalah. Apakah karena lalu si yang katanya si scenery itu juga berlaku? Ya, apa scenery? Coba baca Ekbang ya, sehingga terjadi penumpukan ketenaga kerjaan di sektor pertanian, tapi justru sektor industri kekurangan ketenaga kerjaan sektor industri yang malah diselesaikan dengan menarik migran. Nah, artinya diisi oleh tenaga kerja dari luar wilayah itu. Padahal di situ pengangguran tenaga kerja yang nganggur itu banyak. Kenapa harus nah, itu kan masalah. Gitu. Tapi kan ngomong gitu kan harus ada data. Pengangguran yang gimana? Apakah pengangguran usia muda kah? Pengangguran usia tua kah? Usia tua mah di atas 65 tahun nganggur mah memang mereka sudah bukan lagi angkatan kerja. Tapi kalau misalnya
pengangguran di usia 25 sampai 30 tahun atau 20 sampai 25 tahun itu kan berarti lulusan SMA atau lulusan perguruan tinggi. Kalau itu penganggurannya tinggi berarti gimana? Ini yang salahnya di mana gitu. Padahal mereka itu kan harusnya ini ya sudah mulai mandiri. Kalau angkatan generasi mudanya ini tidak pada kerja, jadi makanya kita dikaitkan dengan pengangguran terdidik. Jadi apakah menarik atau tidak? Ya tergantung urgensi yang mana yang mau diangkat gitu. Jadi kalau hanya sekedar menghubungkan dua variabel tadi Bu, ini dengan pengangguran menarik, dengan ketenaga kerjaan menarik enggak? Ya tergantung, saya nggak lihat menarik enggaknya, lihat dari kudu bisa menjelaskannya utuh dulu. Oh ya ini baru menarik atau enggak. Baik, makasih Bu. Ada lagi? Oke, kalau nggak ada, ya minggu depan disiapkan itu. Ya minggu depan saya siapkan wadah untuk mengumpulkan tugasnya, ya. Wadah untuk mengumpulkan. Jadi selama seminggu ini Anda masih kalau bisa menyelesaikan dulu, nanti kita bahas minggu depan ya. Oh ini jadi udah jelas saya kelompoknya Nurul Komara, mau diganti ke PKM ini, sehingga kalau mau PKM ini nanti Nurul diarahinnya begini. Jadi saya ngarahinnya udah enak. Kalau sekarang kan ngarahinnya masih nggak jelas ya. Oke. Kalau tidak ada lagi, masih ada nggak? Kalau nggak ada, kita tutup aja, kita akhiri pertemuan. Bu Uma ada yang mau ditambahkan? Cukup Bu, sudah cukup jelas Bu. Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri kuliah hari ini bersama-sama baca hamdalah. Alhamdulillah.